Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Syahid. Saya dari Ketua Sesi Kelompok Leo Teori bersama Pak Arif Darmon, sesi 0206. Hari ini kita akan mempresentasikan video suatu sistem pengapian elektronik. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata pengantar, langsung saja saya memperkenalkan atau menyuruh pemateri pertama, yaitu kepada si Ardiansyah. Pada Ardiansyah, dipersilakan. Oke, baiklah, saya akan membacakan sejarah sistem pengapian elektronika transistor. Sebelum pertengahan 1970-an, sistem pengapian menggunakan satu set unit kontak yang dibuka secara mekanis untuk membuat dan memutuskan koneksi listrik ke ground atau massa. Sistem pengapian transistor adalah sebagai sistem yang unik dan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sistem pengapian lainnya. Antaranya, salah satunya keunggulannya ialah tak perlu kembali lakukan penyetelan pada sela platina. Pengertian dan konsep sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian adalah rangkaian mekatronika yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi dengan input bertegangan rendah ke busi untuk dikonversi menjadi percikan api. Prinsip atau konsep yang digunakan pada sistem pengapian adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi percikan api. Pada dasarnya, energi listrik diubah ke bentuk energi kalor. Namun, karena beda potensial antara kedua kutub cukup besar, maka akan timbul loncatan elektron. Jenis-jenis sistem pengapian elektronika. Oke. Yang pertama itu ada sistem pengapian tipe transistor. Pada jenis ini, seluruh sistem kerjanya akan memanfaatkan transistor sebagai saklar elektronik untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang ada di dalam kumparan primer coil dengan tujuan untuk menghasilkan induksi elektromagnetik. Pada sistem pengapian transistor terdapat dua bagian, yaitu sistem pengapian semi transistor dan sistem pengapian full transistor. Perbedaannya terletak pada sistem pengapian semi transistor masih menggunakan distributor untuk membagi arus listrik, sedangkan pada sistem pengapian full transistor tidak menggunakan distributor, tetapi hanya menggunakan komponen transistor sebagai pemutus arus. Yang kedua itu sistem pengapian ESA atau Electronic Spark Advance. Untuk sejarahnya, ESA digunakan pertama kali pada tahun 80-an. Contoh mobil yang menggunakan pengapian ESA adalah Corolla Twin Cam. Electronic Spark Advance atau ESA merupakan suatu sistem elektronik yang berfungsi memajukan dan memundurkan timing percikan busi ESA, diciptakan dengan prinsip yang sama dengan konvensional. Hanya saja sistem ESA dibuat agar lebih tahan lama dan efisien. ESA juga berkaitan erat dengan sistem DLI karena keduanya memiliki satu akuator yang sama. Komponen ESA. Yang pertama itu ada CKP. CKP itu adalah sensor yang berbentuk seperti magnet tabung terletak pada crankcase. Sensor CKP bekerja berdasarkan perpotongan garis gaya magnet. Sensor CKP akan mengirimkan sinyal PWM ke ECU. Sinyal ini akan diterjemahkan sebagai data untuk mengetahui RPM mesin. Komponen kedua yaitu ada sensor CMP. Sensor ini memiliki prinsip yang sama dengan sensor CKP, yaitu dengan mengirimkan sinyal PWM, sinyal tersebut akan diterjemahkan untuk mengetahui posisi piston dan mendeteksi top silinder 1 pada mesin yang memiliki konfigurasi DOHC. Umumnya dilengkapi 2 buah sensor CMP.
Baik, terima kasih kepada Saudara Adriansyah. Mari kita lanjutkan pematerian kedua yang akan disampaikan oleh Taufik Maulana Ilyas. Pada Taufik dipersilakan. Baik, komponen yang ketiga adalah throttle position sensor. Sensor ini dilengkapi dua variabel resistor yang nilainya akan berubah sesuai pergerakan katup gas. Ketika hambatan berubah seiring pergerakan katup gas, tegangan yang mengalir pun berubah-ubah. Tegangan ini yang akan diterjemahkan oleh ECU untuk mengetahui sudut pembukaan katup. Sebelah kanan ini merupakan gambar dari throttle position sensor. Dan komponen yang keempat ada engine coolant temperature. Presetnya sama dengan sensor lainnya yang menggunakan variasi tegangan sebagai sinyal ke ECU. Pada ECT, variasi tegangan tersebut diperoleh dari termistor. Termistor adalah sebuah material yang dapat berubah nilai hambatannya. Perubahan itu dipengaruhi suhu sekitar. ECT akan mempengaruhi proses ESA karena tingkat kompresi akan dipengaruhi oleh temperatur mesin. Sebelah kanan merupakan gambar dari engine coolant temperature. Oke, next. Komponen selanjutnya yaitu ada kelima oksigen sensor. Sensor ini terletak di saluran exhaust. Fungsi utama oksigen sensor adalah untuk mengukur kadar oksigen setelah pembakaran. Oksigen sensor memanfaatkan material zirconium. Material ini akan bereaksi dengan oksigen di saluran exhaust dan menghasilkan aliran arus yang digunakan sebagai sinyal untuk mengetahui kadar oksigen setelah pembakaran. Sebelah kanan ini merupakan gambar dari oksigen sensor. Yang keenam ada komponen manifold absolute pressure. Sensor MAP akan mengukur tingkat kevakuman di ruang antara intake dan throttle. Sensor ini terletak di intake manifold. MAP merupakan membran yang akan bereaksi terhadap tekanan. Membran ini akan memberikan nilai tahanan yang bervariasi sesuai tekanan intake manifold. Variasi tahanan itu digunakan ECU untuk mengetahui beban atau load yang diterima mesin. Yang di kanan merupakan gambar dari manifold absolute pressure. Lanjut, komponen ketujuh ada knock sensor. Knock sensor merupakan komponen yang berfungsi mendeteksi detonasi atau knocking pada mesin. Knock sensor terletak di bagian luar blok silinder. Knock sensor menggunakan bahan kristal piezoelektrik yang akan menghasilkan tegangan kecil ketika bergetar. Tegangan ini akan digunakan sebagai sinyal knocking. Bagian kanan merupakan gambar knocking sensor. Yang ke-8 ada komponen ECU. Electronic Control Unit atau biasa disebut ECU merupakan komponen terintegrasi elektronika. Perangkat ini disusun oleh beberapa IC dan transistor. Fungsi utama perangkat ini yaitu sebagai pengolah data dari sensor dan akan mengaktifkan aktuator. Ini merupakan gambar dari ECU. Lanjut, yang ke-9, komponen ke-9 yaitu adalah actuators. Pada ESA sebenarnya ini tidak memiliki actuators karena ESA sendiri merupakan sistem tambahan dari DLI, Distributor Less Ignition. Sehingga ESA hanya sebatas pengolah informasi. Untuk eksekusi perintah menggunakan actuators DLI, dalam hal ini coil dan busi. Bagian kanan merupakan actuators. Dan lanjut ke cara kerja. Cara kerja ESA yaitu umumnya sensor akan diberikan tegangan referensi atau tegangan awal sebesar 5 volt oleh ECU. Tegangan ini akan melewati sensor dan akan memberikan tegangan balik antara 0,1 sampai 4,9 volt ke ECU. Range antara 0,1 sampai 4,9 volt akan dijadikan patokan sebuah kondisi yang berada pada sensor tersebut. Ketika tegangan balik berada di luar
range, maka akan terjadi fault atau error dan menyebabkan signal engine pada dashboard menyala. Sistem kerja ESA mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan kepada Deswira nanti. Kepada Deswira dipersilakan. 3. Sistem pengapian IIA atau Integrated Ignition Assembly. Sejarah. Pengapian IIA digunakan pada tahun 90-an. Contoh mobil yang menggunakan pengapian IIA adalah pada Toyota Grand Corolla 1600 tahun 1992. Pengapian IIA adalah pengapian menggunakan sistem pengapian full transistor. Hanya saja, keunggulannya adalah koil pengapian disatukan di dalam distributor sehingga dari segi konstruksi lebih praktis. Pada sistem pengapian transistor, signal generator dipasang di dalam distributor untuk menggantikan breakpoint dan cam. Signal generator membangkitkan tegangan untuk mengaktifkan transistor pada igniter untuk memutus arus primer pada koil pengapian. Sedangkan pada IIA, Integrated Ignition Assembly, koil pengapian terletak di dalam distributor, sehingga lebih praktis dan kompak. Komponen-komponen sistem pengapian IIA. Yang pertama yaitu baterai. Baterai adalah sebuah elemen kimia yang bekerja sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan arus listrik. Dalam sistem ini, baterai berfungsi sebagai penyuplai arus baik ke koil pengapian maupun ke igniter untuk mengaktifkan power transistor. Yang kedua yaitu distributor. Distributor adalah komponen yang vital di dalam sistem ini. Di dalam distributor, sistem ini terdapat beberapa komponen. Dan yang membedakan sistem IIA ini adalah koil pengapian yang terletak di dalam distributor. Yang ketiga yaitu rotor koil. Berfungsi mendistribusikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan koil pengapian ke masing-masing silinder sesuai firing order atau urutan penyalaan. Perbedaan utama pada sistem pengapian transistor dengan sistem pengapian konvensional adalah pada signal generator dan igniter yang menggantikan breaker point dan cam. Signal generator adalah semacam generator arus bolak-balik yang berfungsi untuk menghidupkan power transistor di dalam igniter untuk memutuskan arus primer pada koil pengapian pada saat pengapian yang tepat. Signal generator terdiri dari magnet permanen yang memberi garis gaya magnet kepada pick-up coil yang berfungsi untuk membangkitkan arus AC. Yang kelima, centrifugal advancer. Berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai putaran mesin, yaitu saat putaran mesin naik, maka sentrifugal akan menggeser base plate untuk memajukan saat pengapian. Yang keenam, yaitu vacuum advancer. Berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai beban mesin, yaitu saat kevakuuman dalam karburator naik, maka tekanan dalam diafragma bertambah dan menekan spring serta controller root sehingga akan menggeser base plate untuk memajukan saat pengapian. Yang ketujuh yaitu koil pengapian. Berfungsi untuk menaikkan tegangan dari baterai 12 volt menjadi lebih kurang 20.000 volt agar mampu menjadi percikan bunga api yang elektroda busi. Pada elektroda busi. 8. Kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi dari distributor ke busi. 9. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyimpan sementara arus listrik kumparan primer pada saat
terjadi self-induction sewaktu terjadi pemutusan arus primer. Pemutusan arus primer terjadi secara tiba-tiba menyebabkan efek self-induction sehingga tegangan primer naik. Untuk itulah digunakan kondensor untuk menyimpan sementara arus tersebut dan melepaskannya saat arus primer terhubung kembali. 10. Busi. Busi berfungsi untuk membuat loncatan bunga api dari tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil pengapian sehingga dapat membakar campuran udara dalam ruang bakar. Cara kerja sistem pengapian IIA. Dengan cara kerja sebagai berikut, pada kunci kontak on, mesin mati, arus dari baterai tidak akan mengalir ke primer coil. Karena transistor off, pada inti besi tidak ada medan magnet. Bila mesin dihidupkan, signal rotor pada distributor akan berputar. Jika tegangan yang dihasilkan positif, maka transistor akan on. Primer coil terhubung dengan massa. Pada inti besi ada medan magnet. Bila mesin dihidupkan, signal rotor pada distributor akan berputar. Jika tegangan yang dihasilkan negatif, maka transistor akan off. Primer coil akan terputus dan medan magnet akan hilang secara tiba-tiba. Terjadinya induksi pada sekunder coil dengan tegangan 15.000 volt yang menunjukkan ke rotor dan rotor akan membagi ke tiap-tiap busi untuk memercikan bunga api. Sistem pengapian IIA memiliki keunggulan di mana percikan arus listrik yang sangat kuat untuk menghasilkan tegangan tinggi. Keunggulan lainnya, pada putaran tinggi pengapian stabil, tidak naik turun. Baik. Oke, terima kasih kepada Deswira. Selanjutnya yang akan dijelaskan kepada si Indra Kusnadi, sistem pengapian DLI. Silakan. 4. Sistem pengapian tipe komputer, distributor less ignition DLI. Ada juga jenis atau tipe sistem pengapian elektronik yang semua sistem telah diatur oleh komputer, yaitu DLI, yang dimana untuk proses pemutusan dan penyambungan arus listrik untuk menghasilkan induksi elektromagnetik sudah menggunakan pengaturan lewat komputer dan memiliki koil yang berada pada masing-masing busi. Komponen-komponen sistem pengapian elektronik. 1. Baterai. Fungsinya tentu sebagai sumber dan penyedia arus listrik untuk sistem kelistrikan mobil. 2. Kunci kontak. Kunci kontak yang fungsinya sebagai pemutus dan penghubung arus dari baterai ke koil. 3. Ignition coil. Kemudian komponen yang ketiga adalah ignition coil yang digunakan untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 20 kilovolt secara cepat dan singkat. Yuk, terima kasih kepada Indra yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dion. Kepada Dion dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Yang keempat ada transistor unit.
Komponen ini merupakan komponen yang begitu penting keberadaannya pada sistem pengapian elektronik. Pasalnya seluruh pemutusan arus akan langsung dikerjakan menggunakan transistor, di mana dalam hal ini trigger akan memanfaatkan kaki basis pada kaki transistor. Ada pulsa injektor. Pulsa injektor yang merupakan komponen sistem pengapian elektronik yang diletakkan di dalam distributor. Fungsinya adalah untuk mendeteksi timing pengapian yang berupa sinyal PWM yang digunakan untuk memutuskan arus basis pada kaki transistor. Yang keenam ada distributor. Bukan hanya sistem pengapian konvensional saja yang menggunakan komponen distributor. Pada sistem pengapian elektronik pun masih ada komponen distributor yang berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik ke busi, tiap-tiap busi. Yang ketujuh ada kabel busi. Kabel busi merupakan kabel khusus yang digunakan untuk mengantarkan arus bertegangan tinggi yang sebelumnya telah melewati proses induksi pada ignition coil. Yang delapan ada busi. Komponen ini berfungsi untuk dapat mengubah arus listrik bertegangan tinggi, mencari percikan api dengan memanfaatkan celah antar konduktor bermuatan positif dan negatif. Cara kerja sistem pengapian DLI. Yang pertama, saat kunci kontak on. Kunci kontak akan mengaktifkan main relay dan relay ignition. Baterai mensuplai arus ke ECM dan coil pack sehingga terdapat arus standby di coil sekunder. Yang B, saat kunci kontak start. Crankshaft dan camshaft ikut berputar sehingga sensor CKP dan CMP juga ikut bekerja, mengirimkan sinyal PWM ke ACM. Sinyal ini bervariasi tergantung kecepatan mesin. CKP akan mengirimkan data RPM mesin, sedangkan CMP mengirimkan data posisi top silinder 1. Sinyal kemudian dikirim ke ACM untuk dikelola bersama data dari sensor lain untuk menentukan timing pengapian sesuai kondisi mesin. Hasil output dari ECM berupa sinyal tegangan yang dikirim ke ICM. Di ICM terdapat rangkaian transistor yang berfungsi sebagai gate atau mengkonversi sinyal ECM untuk bisa memutuskan arus primer di setiap coil, sehingga dapat terbentuk tegangan tinggi pada coil sekunder. Tegangan coil sekunder disalurkan ke spark plug untuk mempercikan api di masing-masing silinder. Ya, terima kasih kepada Dion. Mari kita lanjutkan kepada Bintang Abimanyu. Persilakan. Baiklah, kita lanjut. Sistem pengapian Direct Ignition System atau DIS. Sejarah. Awal digunakan pengapian DIS pada tahun 2000-an. Awal pada mesin TR FE Toyota Kijang Innova, Honda Jazz 2004. Direct Ignition sistem ini merupakan sistem pengapian langsung ke ruang bakar yang tidak lagi menggunakan distributor. Pada Direct Ignition, sistem ini ignition coil dan ignition modul dibuat menjadi satu dan hanya melayani satu silinder mesin saja, sehingga lebih akurat dan menyentuh waktu pengapian yang dibutuhkan agar tenaga mesin lebih optimal. Prinsip kerja yang digunakan pada pengapian tipe Direct Ignition, sistem ini pada dasarnya menyerupai prinsip kerja sistem pengapian konvensional, namun memiliki cara berbeda yang menghasilkan percikan bunga api di busi atau ignition part. Jika pada sistem pengapian konvensional, pemutusan arus dilakukan oleh kontak poin atau platina pada sudut tertentu. Maka pada sistem pengapian Direct Ignition System ini, pemutusan arus dilakukan oleh igniter modul
yang ditanam dan dijadikan satu dalam ignition coil atas perintah Engine Control Unit atau ECU berdasarkan data dari beberapa sensor. 1. Sensor sistem pengapian atau ignition system sensor. A. Camshaft Position Sensor atau CMP. Camshaft Position Sensor atau CMP ini berfungsi untuk mengetahui derajat dan sudut putaran poros camshaft yang digunakan untuk mendeteksi sudut buka dan tutup setiap valve pada masing-masing silinder mesin. Posisi sensor CMP ini umumnya dipasang pada ujung belakang poros camshaft dekat dengan posisi silinder nomor 4. B. Crankshaft Position Sensor atau CKP. Crankshaft Position Sensor atau CKP ini berfungsi untuk mengetahui derajat dan sudut putaran poros camshaft yang digunakan untuk mendeteksi posisi piston pada masing-masing silinder. Letak dan posisi sensor CKP ini umumnya bisa kita temui pada bagian depan mesin, tepatnya di bawah dekat dengan poros camshaft. Manifold Absolute Pressure atau MAP. Manifold Absolute Pressure atau MAP berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara pada intake manifold. Nilai data yang dihasilkan oleh MAP ini akan digunakan untuk mengoreksi jumlah campuran bahan bakar yang dibutuhkan. Letak MAP pada mesin umumnya dipasang di dekat intake manifold. D. Intake Air Temperature Sensor atau IAT. Intake Air Temperature Sensor atau IAT berfungsi untuk mengukur temperatur dan suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor IAT ini umumnya dipasang dekat dengan saringan udara atau air cleaner. E. Engine Coolant Temperature Sensor atau ECT. Engine Coolant Temperature Sensor atau ECT berfungsi untuk mengukur temperatur suhu air pendingin atau coolant yang ada di dalam blok mesin. Letak sensor ECT ini umumnya dipasang di cylinder head tepat pada saluran sistem air pendingin mesin. F. Throttle Position Sensor atau TP. Throttle Position Sensor atau TP berfungsi untuk mengukur derajat bukaan throttle valve atau katup throttle yang di dalam throttle body. Letak throttle position sensor ini umumnya dipasang pada throttle body dekat dengan shaft throttle valve. Dua, ignition coil atau coil plus igniter module. Komponen pengapian direct ignition system atau DIS selanjutnya adalah ignition coil yang di dalamnya sudah tertanam igniter modul. Ignition coil ini berfungsi untuk menciptakan listrik bertegangan tinggi yang akan menghasilkan percikan bunga api saat melewati busi atau spark plug. Sedangkan igniter modul yang ditanam di dalam ignition coil ini berfungsi untuk mengatur putus sambungnya arus listrik dari ECU pada primary coil supaya secondary coil bisa menghasilkan induksi listrik tegangan tinggi. 3. Busi atau spark plug. Busi atau spark plug pada komponen pengapian sistem direct ignition, sistem ini berfungsi untuk menciptakan percikan api yang ditimbulkan dari loncatan listrik bertegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil. Busi akan mengkonvensikan tegangan listrik dari secondary coil menjadi lompatan bunga api, sehingga pada saat digunakan sebagai percikan api yang akan membakar campuran udara dan bahan bakar dalam silinder mesin. Empat, Engine Control Unit atau ECU. Engine Control Unit atau ECU pada sistem pengapian direct ignition system ini berfungsi untuk mengatur waktu kapan dan
silinder mana fungsi harus membersihkan api. Artinya, ECU akan mengolah data dari mesin tentang beberapa sudut crankshaft dan camshaft, suhu air dan udara, serta beberapa kecepatan mesin secara aktual untuk kemudian diolah menggunakan menentukan waktu pengapian atau ignition timing, posisi silinder, serta koreksi jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke injektor. Pantang baca gua. Ya, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rianfi. Silakan. Kepada Saudara Rianfi, silakan menjelaskan. Halo, Rianfi. Rian, silakan membaca materi. Rianfi. Ya udah, untuk penutup biar saya yang menjelaskan materi tersebut. Cara kerja. Direct ignition system terdiri dari power transistor ignition yang dijalankan oleh sinyal dari ECU untuk mengontrol waktu pengapian dan koil pengapian dan menginduksi tegangan tinggi berdasarkan kerja pemutusan intermitting pada power transistor igniter. Tegangan tinggi yang diinduksikan dari koil pengapian dikirim ke spark plug melalui masing-masing spark plug untuk membuat loncatan bunga api, sehingga campuran bahan dan udara yang bertekanan akan terbakar di dalam ruang bakar. ECU menentukan saat pengapian dan mengirimkan sinyal pengapian IGT untuk setiap silinder. Menggunakan sinyal IGT, ECU meng-on dan off-kan power transistor yang ada di dalam igniter. Dengan on dan off, arus yang ke koil primary saat arus ke koil primer diputus. Tegangan tinggi akan dihasilkan pada koil sekunder dan tegangan ini digunakan ke busi untuk menghasilkan bunga api dalam silinder. Bersamaan ECU memutus arus ke koil primary, igniter mengirim sinyal konfirmasi pengapian IGF ke ECU pedoman reparasi mesin 1TR ke FE. PT Toyota Astra Motor. Cara kerja sistem pengapian direct ignition sistem pedoman reparasi mesin ITR FE. PT Toyota tidak menerima IGF setelah mengirim IGT. Hal ini diartikan sebagai kesalahan pada igniter dan mengeset DTC. Monitor berjalan selama 1 detik pertama dari mesin idle setelah mesin start. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menjelaskan dan membaca materi PowerPoint tentang sistem pengapian elektronik. Baik, saya akan menutup sesi penjelasan materi tersebut dan saya akan setelah saya menutup, saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan apakah ada dari teman-teman semua yang ingin ditanyakan? Jika ada pertanyaan kepada teman-teman, silakan ditanyakan. Baiklah, untuk mewakilkan pertanyaan, saya ada pertanyaan kepada rekan-rekan semua yang membaca materi tersebut dari awal sampai akhir. Pertanyaan saya itu, jelaskan perbedaan antara jenis pengapian ESA, dan DLI. Silakan kepada teman-teman semua yang ingin menjelaskan.
Saya tunggu jawabannya kepada teman-teman, silakan. Oke, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Restu Syahid, perbedaan pengapian ESA dengan pengapian DLI. Oke, untuk pengapian ESA itu menggunakan distributor untuk membagikan tegangan tinggi dari koil ke tiap busi sesuai dengan penyalaannya atau FO, firing order. Sementara pengapian DLI ini tidak menggunakan distributor. Dengan demikian akan meningkatkan rehabilitasi sistem pengapian dengan mengurangi sejumlah komponen mekanik. Keuntungannya itu lebih banyak waktu untuk koil dalam menghasilkan medan magnet. Yang kedua, koil pengapian dapat ditempatkan pada atau dekat dengan busi. Kemudian yang ketiga yaitu saat pengapian dapat dikontrol dengan range yang lebih lebar. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ardiansyah yang telah menjawab pertanyaan saya, yang telah mewakili teman-teman semuanya. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita ini? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan pada sesi ini, saya akan menutup sesi tanya jawab. Berakhirnya sesi tanya jawab tersebut, maka berakhir pula presentasi PowerPoint kita pada hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk presentasi sesi 0206 teori Leo bersama Bapak dosen Rif Darmon. Baiklah, saya tutup. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.